Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa-mahasiswiku yang hebat? Alhamdulillah, saat ini kita bertemu di pertemuan kedua. Setelah pertemuan pertama pekan yang lalu, kita telah sama-sama belajar tentang pengantar filsafat ketuhanan dalam Islam. Yang di pertemuan pertama lalu kita sudah mempelajari tentang bagaimana kerangka dasar agama, mulai dari apa itu pengertian agama, bagaimana ruang lingkupnya, dan mengapa manusia membutuhkan terhadap agama. Sekarang di pertemuan kedua ini, kita akan belajar tentang filsafat ketuhanan dalam Islam. Materi ini Bapak ambil dari bukunya Yusuf Hanafi dengan judul Reorientasi Pendidikan Islam. Kemudian bukunya Nabil Fuad, yaitu Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi. Dan dari catatan-catatan kuliah Islamic Worldview yang disajikan oleh Bapak Dr. Adian Husaini. Baiklah, untuk memulai perkuliahan kita saat ini, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pintakan kepada Allah, semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita, memberikan rezeki yang baik, dan menerima seluruh amal perbuatan kita. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan thayyiba, wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Berikutnya, standar kompetensi yang harus dikuasai seluruh mahasiswa setelahnya mengikuti perkuliahan ini adalah: yang pertama, menjelaskan tentang siapa Tuhan yang harus disembah. Yang kedua, menjelaskan sejarah pemikiran manusia tentang Tuhan. Dan yang ketiga, dapat membuktikan wujud Tuhan melalui berbagai macam dalil. Para mahasiswa yang dimuliakan Allah, ketika kalian melihat judul ini, tentu kalian spontan dalam hati bahwa ya, Allah Tuhanku. Ya. Tetapi setelahnya lebih dalam Bapak tanya, kalau kalian mengakui bahwa Allah adalah Tuhan kalian, apakah kalian yakin kalau Allah itu ada? Tentu kalian semua akan bertanya bahwa Allah itu ada. Oke, sekarang Bapak akan bertanya dengan pertanyaan yang lain. Kalian tahu kalau Bapak ini namanya Farhan. Ketika Bapak tanya, apakah Farhan ada? Maka kalian akan menjawab, ya, Farhan ada. Selanjutnya, ketika Bapak lanjutkan pertanyaan, mana Farhan? Maka kalian semua akan menunjuk ke arah Bapak, itulah Farhan. Tetapi Bapak yakin kalian akan mendapatkan sebuah kebingungan, akan sampai pada kebingungan ketika Bapak tanya, apakah yakin kalau Allah adalah Tuhan kalian? Sementara kalian akan jawab yakin. Apakah Allah ada? Kalian pun akan menjawab bahwa Allah ada. Kemudian ketika Bapak tanya, di mana Allah berada? Di antara kalian mungkin akan ada yang mengacungkan tangannya serta menunjuk bahwa Allah ada di atas. Sebagian kalian juga akan menunjuk ke dalam dadanya yang menunjukkan bahwa Allah ada di dalam hati. Ya. Ketika kita menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan menunjuk suatu tempat, disadari atau tidak bahwa kita sedang mempersamakan Allah dengan makhluknya. Ketika kalian ditanya, apakah Farhan ada, kemudian menunjuk ke arah Bapak, maka memang seperti itulah Farhan. Seperti itulah makhluk. Ada karena adanya. Tetapi perlu kalian ketahui bahwa Allah itu ada karena tidak adanya. Sebab kalau Allah ada karena adanya, berarti Allah itu sama dengan yang ada. Allah sama dengan Farhan. Kalau Allah sama dengan yang ada, berarti ketika ada dahulu, ada yang mengadakan. Kalau ketika ada dahulu, ada yang mengadakan, berarti suatu saat Allah akan tiada. Kembali lagi,
Kalau ketika ada dahulu Allah ada yang mengadakan, maka yang mengadakan adanya Allah akan membutuhkan kepada yang mengadakan. Kalau yang mengadakan adanya Allah membutuhkan kepada yang mengadakan, maka yang mengadakan adanya Allah membutuhkan kepada yang mengadakan. Kalau yang mengadakan adanya Allah membutuhkan kepada yang mengadakan, maka yang mengadakan adanya Allah membutuhkan kepada yang mengadakan. Maka terjadilah ad-daur wa tasalsul, ya, berputar dan berantai-rantai. Kalau itu terjadi, maka tidak akan ada Allah yang Maha Kuasa, maka tidak akan ada Allah yang berdiri sendiri. Mengapa? Karena masing-masing Tuhan saling membutuhkan dan itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hipotesa tentang adanya Tuhan? Surat Yunus 101 mengajak kita untuk memperhatikan, melihat, dan merenungkan alam semesta ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuling zuru ma fis samawati wal ar. Katakanlah, perhatikan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ayat ini, sebagaimana Bapak katakan tadi, mengajak kita untuk memperhatikan, melihat, dan merenungkan alam semesta ini. Ketika kita mengatakan bahwa Allah itu ada, maka melalui penglihatan kita, melalui perenungan kita terhadap alam semesta, kita bisa mengetahui bahwa Allah itu ada. Mengapa? Karena adanya alam semesta menjadi bukti Allah itu ada. Ya. Sekarang pertanyaannya, kalaulah alam semesta itu tidak ada, apakah Allah ada? Tentu, walaupun alam semesta ini tidak ada, Allah tetap ada. Karena menciptakan alam semesta, buat Allah bukanlah sesuatu yang wajib, bukanlah sesuatu yang mustahil, tapi sesuatu yang jaiz. Kalaulah menciptakan alam semesta ini adalah sesuatu yang wajib bagi Allah, berarti ada zat lain selain Allah yang memerintahkan Allah untuk menciptakan alam semesta. Sebaliknya, kalau menciptakan alam semesta ini adalah sesuatu yang mustahil bagi Allah, berarti Allah tidak memiliki kemampuan apa-apa. Artinya Allah tidak memiliki sifat maha berkuasa, dan itu mustahil bagi Allah. Maka, menciptakan alam semesta adalah sesuatu yang jaiz. Allah mau menciptakan alam semesta mangga, tidak menciptakan alam semesta pun mangga. Ya, kumaha Allah mau menciptakan atau tidak menciptakan alam semesta tergantung irodahnya Allah Subhanahu wa taala. Pendekatan dalam mengungkap eksistensi Tuhan dapat dilakukan dengan 4 pendekatan. Yang pertama, ada yang disebut dengan pendekatan empiris. Yang kedua, pendekatan rasional. Yang ketiga, pendekatan kritis. Dan yang keempat, pendekatan intuitif. Keempat pendekatan ini dicontohkan dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 76 sampai dengan 79 yang mengisahkan tentang pengembaraan Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Seperti apa pendekatan empiris itu? Pendekatan empiris adalah pencarian pengetahuan dengan melihat fenomena alam yang ada di sekelilingnya. Perhatikan bunyi ayat 76 dari surat Al-An'am ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma janna 'alaihil lailu ra'a kaukaba qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika malam menjadi gelap, ia melihat bintang. Ia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, ia berkata, saya tidak suka kepada yang tenggelam.
Ayat ini menjelaskan tentang kegundahan Nabi Ibrahim yang hidup di tengah-tengah kaum paganis, yaitu kaum yang menyembah benda-benda angkasa, benda-benda langit, seperti bulan, bintang, matahari, dan lain sebagainya. Pendekatan pertama yang dilakukan oleh Ibrahim dalam pencarian Tuhan adalah pendekatan empiris, yaitu dengan melihat fenomena alam yang ada di sekelilingnya. Yang kedua, pendekatan rasional, yaitu penggunaan akal pikiran untuk mengolah data dan informasi yang diperolehnya melalui penginderaan. Al-An'am 77 menceritakan bahwa falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhallin. Kemudian tatkala Ibrahim melihat bulan terbit, dia bertanya dalam hati, "Inikah Tuhanku?" Tetapi setelah bulan itu tenggelam, dia berujar, "Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberikan petunjuk, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat." Ketika penemuan Tuhan pada tahap pertama gagal, karena persepsi awal Tuhan bintang dengan realitas tenggelamnya bintang tidak terjadi kesesuaian, maka muncullah pertanyaan dalam hati Ibrahim, masa sih Tuhan hilang? Selanjutnya ketika Ibrahim menyatakan bulan sebagai Tuhan, kemudian bulan pun hilang, maka Ibrahim mengalami kebimbangan sehingga dia memberikan sebuah pernyataan, "Jika Tuhanku tidak memberikan petunjuk, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat." Terjadi dua kali kegagalan yang dirasakan oleh Ibrahim ketika menggunakan pendekatan empiris. Dan ketika inderanya gagal menangkap fenomena, maka yang bekerja selanjutnya adalah akal. Nah, inilah yang disebut dengan pendekatan rasional. Berikutnya adalah pendekatan kritis. Pendekatan kritis itu adalah pencarian pengetahuan dengan cara memadukan data dan analisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Tatkala Ibrahim melihat matahari terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku, sebab ini lebih besar." Namun ketika matahari itu tenggelam, ia berkata, "Wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu sekutukan." Ketika Ibrahim telah menyatakan matahari sebagai Tuhannya dan dia tetap tidak mendapatkan kepuasan, maka setelah informasi empiris diterima dan dikelola oleh akal, maka keluarlah pernyataan kritis dari Ibrahim, "Wahai kaumku, sesungguhnya aku terlepas dari apa yang kamu sekutukan." Berikutnya adalah pendekatan intuitif. Pendekatan intuitif itu adalah pendekatan dengan cara meminta penjelasan langsung kepada zat yang berada di balik fenomena alam. Al-An'am 79 menyebutkan bahwa inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama-agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang menyekutukan Tuhan. Pada saat pendekatan empiris, pendekatan rasional, dan pendekatan kritis tidak mampu menjawab perihal eksistensi Tuhan, maka tahap selanjutnya yang dilakukan oleh Ibrahim adalah mengkonsultasikan pengetahuannya yang diperoleh melalui penginderaan kepada zat yang menciptakan panca indera dan memberi akal pikiran. Dan akhirnya Ibrahim memberikan sebuah pernyataan, "Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi." Jadi kesimpulan yang didapatkan oleh Ibrahim bukanlah bintang, bukanlah bulan, bukanlah matahari, bukanlah langit dan bumi yang layak untuk disembah,
tetapi justru yang menciptakan langit dan bumi inilah yang layak untuk disembah. Berikutnya, sejarah pemikiran manusia tentang Tuhan. Menurut teori evolusi, ya, bahwa pada masyarakat primitif, agama itu berawal dari apa yang disebut dengan dinamisme, kemudian animisme, politeisme, henoteisme, dan monoteisme. Penjelasan masing-masing isme ini nanti akan disebutkan dalam ragam kepercayaan yang pernah ada, yang pernah dianut oleh umat manusia. Menurut Wilhelm Smith, agama atau kepercayaan asli semua bangsa bukanlah politeisme, melainkan agama tauhid. Pendapat ini didukung juga oleh Dr. Max Muller yang berpendapat bahwa manusia sejak masa silam berkepercayaan tauhid yang murni. Jadi, kepercayaan yang disampaikan oleh kelompok evolusi berbeda dengan kepercayaan yang didukung oleh Wilhelm Smith dan Dr. Max Muller. Selanjutnya, ragam kepercayaan yang pernah dianut oleh manusia. Yang pertama, ada yang disebut dengan dinamisme. Dinamisme ini adalah kepercayaan akan adanya kekuatan gaib pada diri berbagai benda. Mereka punya anggapan bahwa benda-benda ini bisa berpengaruh positif, juga bisa berpengaruh negatif kepada manusia. Ya. Kepercayaan tentang benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan ini di setiap tempat namanya berbeda-beda. Ada yang disebut mana di daerah Melanesia, sementara di bangsa Melayu, sesuatu yang memiliki kekuatan itu disebut dengan tuah. Dan di India biasanya disebut dengan Shakti. Ya. Mereka memperlakukan benda-benda yang dianggap bertuah, yang dianggap memiliki kekuatan ini dianggap sebagai Tuhan. Sehingga mereka puja, sehingga mereka sembah. Mereka menganggap bahwa batu-batu tertentu itu memiliki kekuatan. Mereka juga menganggap bahwa benda-benda pusaka memiliki kekuatan. Pengaruh dinamisme ini sebetulnya sampai sekarang pun masih ada. Karena tidak sedikit ada orang yang menganggap bahwa benda-benda tertentu memiliki kekuatan. Bahkan mungkin kepercayaan itu ada di antara kita. Maka ketika kita mempercayai bahwa benda-benda tertentu memiliki kekuatan, sebetulnya kita masih berada dalam pengaruh paham dinamisme. Kemudian yang kedua adalah animisme. Animisme ini adalah percaya bahwa roh-roh orang terdahulu memiliki kekuatan atau kehendak sendiri. Walaupun benda-bendanya sudah mati, walaupun nenek moyang itu sudah mati, tetapi mereka punya anggapan bahwa rohnya masih hidup. Sehingga mereka beranggapan bahwa roh-roh itu memiliki rasa senang, bahkan merasa tidak senang. Roh-roh itu akan merasa tidak senang jika keinginannya tidak terpenuhi. Sehingga mereka yang mempercayai bahwa roh-roh nenek moyang itu memiliki kekuatan, mereka melakukan persembahan berupa sesajen. Nah, ketika kita masih mempercayai bahwa roh-roh nenek moyang itu masih hadir di sekitar kita, kemudian kita memberikan sesaji-sesaji, maka sebetulnya kita masih dipengaruhi oleh pengaruh animisme. Kemudian yang berikutnya adalah politeisme. Sebetulnya politeisme ini adalah kepercayaan yang diawali dari animis dan dinamis. Karena begitu banyak benda keramat, benda sakti yang harus mereka puja, kemudian banyak roh yang harus mereka puja, akhirnya mereka pun memilih ya beberapa roh, beberapa benda yang dianggap memiliki kekuatan. Nah, roh atau benda yang dianggap mereka memiliki kekuatan lebih itu, akhirnya mereka puja-puja. Tapi tetap yang dipuja itu tidak hanya satu, tetapi yang mereka puja adalah banyak. Karena ada yang memuja roh, ada juga yang memuja benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan. Selanjutnya ada kepercayaan henoteisme. Ya.
ketika politeisme tidak memberikan kepuasan, terutama bagi para kaum cendekiawan, ya, dikarenakan para dewa-dewa yang diakui itu dianggap memiliki masih banyak kekuatan-kekuatan tertentu, maka dewa-dewa ini diseleksi. Karena mereka punya anggapan bahwa tidak mungkin di antara dewa-dewa itu memiliki kekuatan yang sama. Maka diambillah satu dewa yang mereka sembah, tapi masih berskala nasional. Ya, jadi mereka hanya mempercayai satu Tuhan, tapi skalanya nasional. Sementara mereka juga masih mengakui Tuhan-Tuhan dari bangsa lain. Ya, tapi untuk bangsanya hanya satu yang dianggap Tuhan, sehingga disebutlah kepercayaan ini sebagai kepercayaan henoteisme. Kemudian ada yang disebut dengan kepercayaan monoteisme, yaitu percaya pada satu Tuhan dalam skala internasional. Ini sudah selangkah lebih maju karena mereka tidak mempercayai lagi Tuhan dalam bangsa-bangsa, Tuhan dalam negeri-negeri tertentu, tetapi mereka telah mempercayai Tuhan dalam skala internasional, sehingga mereka melakukan penyembahan terhadap satu Tuhan. Dan kepercayaan monoteisme ini sampai sekarang masih ada, dan diakui atau tidak, kita seorang muslim, kita yang beragama Islam adalah agama yang mengandut faham monoteisme, yaitu mempercayai hanya satu Tuhan saja. Berikutnya, Tuhan dalam pandangan Islam. Ya. Untuk materi ini, saya harap bisa dijadikan sebagai materi amal soleh Anda. Ya. Silahkan cari artikel berkenaan dengan Tuhan dalam pandangan Islam, kemudian kumpulkan sesuai dengan tenggat waktu yang tersaji dalam Google Classroom. Ya. Selamat mengerjakan. Selanjutnya, pembuktian wujud Tuhan. Untuk membuktikan wujud Tuhan, dapat dikemukakan beberapa dalil. Yang pertama, ada yang disebut dengan dalil fitrah. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan fitrah bertuhan. Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW telah bersabda, kullu mauludin yuladu ala fitrah, fa'abawahu yuhawidanihi, au yunasironihi, au yumajisanihi. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, yaitu suci bersih. Kedua orang tuanya lah yang membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi. Fitrah dalam hadis di atas dapat kita pahami sebagai fitrah beragama Islam. Jadi sesungguhnya setiap anak yang dilahirkan itu telah memiliki fitrah untuk bertuhan. Yang kedua, untuk membuktikan wujud Tuhan adalah dengan dalil akal. Dengan menggunakan akal pikiran untuk merenungkan dirinya sendiri, alam semesta, dan lain-lainnya, seorang manusia dapat membuktikan adanya Allah. Ada 4 teori hukum atau konun untuk membuktikan Allah melalui dalil akal, yaitu konun al-ilah, konun al-wujub, konun al-hudus, dan konun an-nizam. Apa itu konun al-ilah? Al-ilah itu artinya sebab. Segala sesuatu tentu ada sebabnya. Setiap ada perubahan, tentu ada yang menjadi sebab terjadinya perubahan itu. Begitu juga sesuatu yang ada, tentu ada yang mengadakannya. Sesuatu menurut akal mustahil ada dengan sendirinya. Siapa yang mengadakan alam semesta ini? Tentu pertanyaan ini
bisa kita jawab bahwa yang mengadakan alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah qanun al-wujub. Wujub itu artinya wajib. Wujud segala sesuatu tidak bisa terlepas dari salah satu kemungkinan, wajib, mustahil, atau mungkin. Tentang alam semesta adanya tidaklah wajib, tidak pula mustahil. Tentu karena keduanya tidak bertentangan dengan akal. Kalau tidak wajib dan tidak pula mustahil, tentu mungkin. Artinya, adanya alam semesta ini mungkin, tidak adanya juga mungkin. Lalu siapa yang menentukan sesuatu yang mungkin itu menjadi ada dan tiada? Ya, tentu hal ini bisa kita jawab bahwa yang menentukan sesuatu yang mungkin itu menjadi ada atau tidak ada adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, teori hukum untuk membuktikan Allah melalui dalil akal itu adalah qanun al-hudus. Ya. Hudus artinya baru. Alam semesta ini seluruhnya adalah sesuatu yang baru, yaitu ada permulaannya. Bukan sesuatu yang kodim, yang tidak ada permulaannya. Kalau alam semesta ini hadis, sesuatu yang baru, tentu ada yang mengadakannya. Dan yang mengadakan alam semesta ini haruslah sesuatu yang kodim, bukan yang hadis. Lalu, siapa yang mengadakan alam semesta ini? Yang mengadakan sesuatu yang hadis ini? Tentu jawabannya adalah yang mengadakan sesuatu yang hadis ini adalah zat yang qadim, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, teori hukum untuk membuktikan adanya Allah melalui dalil akal adalah qanun an-nizam. Nizam itu artinya adalah aturan atau teratur. Alam semesta dengan seluruh isinya seperti matahari, bulan, bintang, dan planet-planet lainnya, termasuk bumi dan segala isinya, adalah sesuatu yang teratur. Sesuatu yang teratur tentu ada yang mengaturnya. Mustahil menurut akal, semua ini teratur dengan sendirinya secara kebetulan. Pasti semua keteraturan ini karena ada yang mengaturnya. Siapa yang mengatur semuanya ini? Tentu jawabannya yang mengatur semuanya ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, dalil untuk membuktikan wujud Tuhan itu adalah dengan dalil nakli. Ini berarti adalah dalil yang ketiga. Yang pertama adalah dalil fitrah, yang kedua dalil akal, dan yang ketiga adalah dalil nakal, dalil nakli, yaitu dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Contoh, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dialah yang terdahulu, yang awal tak berpermulaan untuk wujudnya, dan yang akhir tidak berkesudahan dari wujudnya. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Al-Hadid ayat yang ketiga. Dari ayat ini bisa kita ketahui bahwa wujud Allah itu ada yang terdahulu, yang awal tak berpermulaan untuk wujudnya, dan yang akhir tidak berkesudahan dari wujudnya. Berbeda dengan seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Seluruh makhluk yang ada di dunia ini ada awalnya dan ada akhirnya. Apa awal dan akhir makhluk seluruhnya ini? Awal dan akhir makhluk seluruh ini adalah ketidakadaannya. Karena ketika makhluk-makhluk ini ada, diawali dengan tidak adanya, dan ketika makhluk-makhluk ini tidak ada, berakhir, ya, maka diakhiri dengan tidak adanya.
Contoh berikutnya, untuk membuktikan wujud Allah melalui dalil nakal ini adalah dalam surat Al-Hadid ayat yang keempat. Wa huwa ma'akum ainama kuntum, wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ayat ini membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berada dimanapun kita berada, sehingga ketika kita menjadi orang-orang yang melakukan tugas amar ma'ruf nahi munkar yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak perlu takut karena Allah senantiasa menyertai kita dimanapun kita berada. Nampaknya untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian dan kita sama-sama membacakan doa penutup majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan segala puji bagimu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Engkau. Aku mohon ampun dan bertaubat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.